Halo people of tomorrow, selamat datang di podcast kami dengan tema Ordinary People Can Do Extraordinary Things. Jadi, podcast hari ini merupakan bagian dari acara Social Activity AMSA Universitas Pelita Harapan. Pertama-tama, perkenalkan, aku Thomas. Dan aku Chani. Kami berdua adalah MC yang akan menemani kalian semua pada podcast ini. Nah, sebelum kita mulai, hari ini kita ada tamu spesial nih untuk menemani kami membahas tentang topik kita, yaitu Disability Awareness. Boleh Kak, perkenalkan diri Kakak? Mungkin mulai dari Kak Olivia. Oke, halo teman-teman AMSA UPH semua. Perkenalkan, nama aku Rebecca Olivia, Secretary of Community Outreach AMSA Indonesia 2018-2019. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Sharon yang diamanahkan sebagai Secretary of Community Outreach AMSA Indonesia 2019-2020. Salam kenal teman-teman semua. Baik, terima kasih Kak. Jadi guys, Kak Sharon sama Kak Olivia ini adalah Secretary of Community Outreach AMSA Indonesia. Nah, sekarang kita mau minta pendapatnya nih dari Kak Sharon sama Kak Olive. Mungkin kakak bisa ceritain asumsi-asumsi apa aja sih yang pernah kakak dengerin atau tahu tentang orang-orang dengan disabilitas. Mungkin mulai dari Kak Sharon? Oke. Mungkin kalau misalnya asumsi-asumsi yang sering kita dengar itu, mungkin kadang-kadang banyak yang menganggap orang-orang dengan disabilitas itu mungkin terlihat lemah atau juga kayak mungkin orang pandangannya kayak kasihan banget gitu kali ya. Mungkin kayak banyak yang berpikir kayak jadi kayak kasihan banget sama mereka, kayak nggak bisa melakukan seperti yang orang-orang tidak disabilitas lakukan. Mungkin seperti itu. Dari Kak Olive mungkin? Iya, kalau misalkan yang aku sering dengar itu biasanya kalau misalkan ngomongin disabilitas ya, kebanyakan orang pasti pikiran pertamanya ke lumpuh misalkan. Dan kebanyakan orang kalau misalnya ditanyain disabilitas itu kira-kira apa ya, kebanyakan dari mereka pasti berpikirnya ke arah ya itu doang gitu, permasalahan pada tungkai bawahnya dari penderita disabilitas itu sendiri. Sedangkan kan disabilitas cukup luas ya. Dan selain itu mungkin banyak dari mereka juga yang mengira kalau misalnya orang disabilitas itu mereka pasti memiliki banyak sekali kesulitan, bahkan ada yang berpikir mereka kurang mampu untuk melakukan kegiatan normal atau berprestasi seperti orang lain yang tidak mengidap disabilitas. Dan tentunya pasti ini tidak betul dong ya. Iya, setuju Kak. Wah, oke. Thank you ya Kak. Nah, setelah ini kami akan langsung mendengarkan tanggapan dari narasumber kakak-kakak disabilitas untuk membantu menjelaskan asumsi-asumsi kakak tersebut. Tapi sebelum kita ngobrol bareng narasumber yang keren-keren ini, kita mau ucapin terima kasih dulu nih kepada para sponsor yang telah bekerja sama dengan kita. Yang pertama, kita ada Nissin, Nutrisari, Kidung Pelita Nusantara, dan yang terakhir, Harsen. Oke, sekarang kita langsung aja mendengarkan para narasumber kita. Halo semuanya, selamat datang di podcast Oreo. Ordinary People Can Do Extraordinary Things. Sekarang kita akan dengerin langsung part pertama dari podcast kita yang akan dibawakan oleh saya, Chan, dan Kak Marin. Enjoy! Halo guys, kami kembali lagi dengan podcast Oreo, Ordinary People Can Do Extraordinary Things, bersama dengan tamu kami yang sangat keren. Halo Kak Marin, mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Ya, halo semua teman-teman pendengar podcast UPH Oreo ya. Perkenalkan, aku Maureen. Terima kasih nih udah diundang sama UPH untuk podcast hari ini. Oh iya, Kak. Kak Maureen, mungkin boleh sharing sedikit tentang kakak, seperti achievement Kak Maureen, atau mungkin perjuangan hidup yang sudah kakak lalui? Oke. Jadi achievement apa ya? Sebenarnya aku belum ada achievement yang terlalu bisa aku banggakan sih ya. Cuma sejauh ini walaupun aku disabilitas gitu ya, tapi aku berhasil menyelesaikan kuliah aku di jurusan psikologi
Dan saat ini aku juga sedang menjalankan YouTube ya. Iseng-iseng aja sih sebenarnya, dari iseng-iseng karena hobi make up. Jadi aku iseng bikin YouTube, malah jadi ketagihan. Oh, wow. Tapi itu yang mungkin untuk kita adalah bukan hal yang besar. Menurut aku udah sangat inspirasional ya Kak Maureen ya. Itu juga merupakan achievement lah ya. Iya, lumayan ya. Terima kasih Kak udah sharing. Kak, mungkin sedikit background mengenai disabilitas yang dialami oleh Kak Maureen. Apakah ini sudah dari lahir atau bagaimana ya Kak? Mungkin kalau bisa di-sharing sedikit. Oke, iya. Jadi benar banget nih Chan, aku tuh udah dari lahir memang aku sudah disabilitas. Aku terlahir dengan motorik yang lemah ya. Jadi tapi sampai sekarang tuh aku masih nggak tahu kenapa aku itu nggak bisa jalan gitu. Jadi sampai sekarang itu aku menggunakan kursi roda. Tapi yang aku tahu cuma bahwa motorikku itu lemah. Jadi dari kecil di saat umur-umur berapa ya, 1 tahun mungkin 8 bulanan, 7, 9 bulan, 10 bulan, saat baby udah mulai belajar jalan ya harusnya, di situ mamaku melihat kalau kaki aku itu lemah. Kok aku mau berdiri tapi kakinya kayak jatuh lagi gitu ya. Jadinya dicoba bawa ke dokter dan baru ketahuan kalau motorik aku lemah gitu. Dan setelah itu ternyata benar nggak bisa jalan, lalu di umur 10 tahun terdiagnosa lagi kalau aku itu ada punya skoliosis ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu skoliosis apa itu, skoliosis itu gangguan tulang belakang, di mana postur tulang kalian itu tidak tegak lurus, melainkan membentuk huruf S atau huruf C, gitu. Jadi tulangnya miring, gitu. Nah, terus karena akibat dari skoliosis itu, di tahun 2014 aku kena gangguan paru-paru, pneumonia, karena paru-paru aku terjepit sebelah ya, karena badannya miring, jadi rongga paru-paru aku sebelah lebih kecil, jadi aku kena pneumonia dan harus masuk ICU, dan akhirnya untuk bisa keluar dari ICU, aku pakai alat tracheostomy untuk bantu aku napas sampai saat ini, gitu. Oh, begitu ya Kak. Itu merupakan cerita hidup yang sangat inspirasional ya Kak. Untuk pendengar-pendengar podcast kita juga ini bisa menjadi sesuatu yang motivational ya untuk mereka. Terima kasih banyak Kak Maureen udah mau sharing. Iya, Nah Kak, tadi sebelumnya kita udah kumpulin beberapa pertanyaan dan asumsi dari masyarakat Kak terkait orang-orang dengan disabilitas. Mungkin kita bisa mulai dengan asumsi terlebih dahulu. Boleh banget. Oke. Nah Kak, ada yang bilang orang disabilitas itu lemah. Menurut Kak Maureen sendiri kayak gimana Kak? Menurut aku justru orang-orang dengan disabilitas itu jauh lebih kuat dibanding yang orang tahu gitu ya. Karena kan kalau kalian bisa, ya udah terlihat kan kita disabilitas. Kita memiliki kekurangan ya di mata orang-orang itu kan. Berarti kan kita menjalani hidup itu rintangannya lebih banyak loh. Seperti aku menggunakan kursi roda. Rintangan aku untuk jalan aja tuh lebih berat dibandingkan orang lain. Anggapannya seperti itu. Jadi menurut aku orang disabilitas itu justru lebih kuat untuk menjalani hidup ya. Untuk bisa terus maju itu tuh mereka harus jauh lebih kuat. Ditambah kalau di Indonesia yang aku rasakan kesetaraan untuk disabilitas itu masih sangat minim ya. Jadi itu tuh sangat berat. Jadi kita harus kuat banget untuk bisa bersaing lah anggapannya, untuk masuk bersosialisasi bersama dengan orang-orang pada umumnya. Betul, setuju sih Kak. Memang menurut aku pribadi juga disabilitas bukan menandakan suatu kelemahan, bahkan itu menandakan suatu kekuatan ya Kak. Betul, kita memang punya kekurangan, tapi jangan lihat kekurangan ya, lihat kelebihannya. Di samping kekurangan itu, kita masih punya kok kelebihan lain yang bisa kita andalkan, bisa kita tunjukkan, bisa kita kerjakan gitu. Betul. Terima kasih banyak Kak Maureen atas waktunya sudah menyempatkan diri ngobrol dengan kami. Ya, sama-sama Chan. Terima kasih juga nih, aku udah diundang
sama UPH untuk jadi salah satu tamu di acara podcast ini ya. Maaf ya Kak, kalau ada salah kata yang membuat Kakak ataupun para pendengar merasa kurang nyaman. Iya, sama aku juga minta maaf kalau ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja ya. Oh iya Kak, tadi kan Kak Maureen katanya ada YouTube channel ya Kak? Iya, betul. Nah, nama channelnya apa tuh Kak? Sekalian gak apa-apa. Nama Biar para channelnya. pendengar bisa follow, bisa subscribe. Oke, boleh banget. Yang mau subscribe, silakan di subscribe. Nama YouTube aku Maureen Kartika, MAUREE, Eko Nano Kartika. Oke, jadi para pendengar podcast kita langsung di subscribe aja ya Kak Maureen YouTube channelnya. Pasti kontennya mantep banget deh. Amin. Diusahakan untuk terus berkarya nanti. Oh iya, Ditunggu tentu. video-video selanjutnya. Terima kasih banyak Kak. Halo semua, selamat datang di podcast Oreo. Saat ini kita akan mendengarkan part kedua dari podcast kita yang akan dibawakan oleh saya, Thomas sebagai MC, dan juga narasumber kita, Kak Dwiki. So, tunggu apa lagi? Langsung aja kita dengarkan podcast ini. Enjoy! Halo Kak, Ya, halo. perkenalkan nama saya Thomas sebagai MC yang akan menemani Kakak interview kali ini. Dan juga kita ditemani oleh salah seorang teman saya, Helvira, sebagai PIC dari podcast kali ini. Sebelumnya boleh silakan memperkenalkan diri Kak. Oke, ya, selamat siang teman-teman semuanya. Nama saya Muhammad Dwiki Firmansyah. Saya tinggal di Tangerang Selatan, dan saya selaku Ketua Indonesian Stuttering Community. Ya. Biasanya dipanggil apa nih Kak? Boleh saya panggil Kak Dwiki? Silakan Dwiki aja boleh. Dwiki aja boleh. Baik Kak Dwiki. Boleh nggak Kak sharing sedikit? Boleh nggak Kak sharing kita sedikit tentang diri Kakak? Mungkin seperti achievement apa yang Kakak dapatkan atau perjuangan hidup seperti apa yang Kakak lalui gitu sebelumnya Kak? Oke, ya jadi saya sebagai seorang ini ya pengidap gangguan bicara gagap. Jadi saya setelah gagap itu semenjak semenjak usia 6 tahun atau sekitar SD kelas 3. Yang dimana di situ saya sudah mulai merasakan gangguan bicara. Saya sudah mulai ini. Kok cara bicara gue kok gini sih ya? Kok cara bicara saya kok begini itu kan? Jadi semenjak SD kelas 3 sudah mulai mengetahui nih. Berarti ada yang salah tuh dengan cara bicara saya tuh kan? Karena saya mulai menyadari kalau misalkan saya itu agak sulit untuk berbicara tuh kan. Mungkin awal saya itu nggak berbicara cepat sih ya, kayak sekarang nih kan cepat kan ya. Tapi dulu saya itu lebih banyak diemnya. Saya juga banyak mengulang kata sih kalau dulu zaman masih SD itu kan. Jadi dari SD, SMP, SMA ini. Jadi kalau dari coba kita lanjut ya ke masa SMP. Jadi kalau dibilang masa-masa yang terberat, karena kalau dibanding SD, SMP, SMA, mungkin untuk kasus bullying sih memang ya itu sih masa-masa SMP sih ya mungkin ya untuk terberat sih. Dan ya sekarang terus jalan tuh kan dengan itu kan kadang-kadang ada aja kan yang usil, ada juga yang menganggap biasa aja, ada juga yang menganggap remeh ada gitu apa sih paling sampai sekarang sih ya gitulah jalan waktu. Iya Kak. Nah, thank you nih kalau untuk sharingnya nih. Sebelumnya kita kan udah ngumpulin nih beberapa pertanyaan dan juga asumsi dari masyarakat mengenai disabilitas. Gimana Kak kalau kita mulai dari asumsi dulu? Oke. Boleh. Oke, yang pertama nih Kak, ada yang bilang orang disabilitas itu lemah. Gimana Kak menurut Kakak mengenai pandangan ini? Saya pikir sih, mungkin ada kan karena ada beberapa macam kategori kan ya untuk ini kan. Jadi kan ada yang tunawicara, ada yang tuna ini, kan? Ada yang tunadakta, kan. Nah, kalau untuk dibilang kayak mungkin kalau untuk saya nih, untuk kita sebagai orang-orang yang gagap ya, saya sih sangat nggak sepakat sih untuk dibilang lemah karena buktinya untuk kan. Karena hampir semua teman-teman itu mereka tuh bisa berjuang tuh sampai sekarang tuh kan, berjuang dan memang ya mereka itu tadi mereka nggak putus asa tuh kan, tapi ya
Oke, saya mungkin nggak bisa bohong kali ya, karena ada juga orang-orang kan yang memang pasrah, ada juga yang mereka tuh merasa feeling useless tuh ada juga mereka tuh merasa kayak apa ya, kayak dianggap remeh tuh ada tuh kan, tapi mereka bisa terus tuh kan, untuk hidup tuh loh. Tapi ya sejauh ini sih gitu sih paling. Jadi kalau misalnya dianggap lemah, saya sih sangat nggak sepakat sih ya, karena banyak kok teman-teman itu kan yang disabilitas, kan yang tunanetra, yang tunadaksa, yang tunarungu, ada juga kok yang sudah bisa menunjukkan mereka bisa kok menjadi orang yang berhasil, bisa kok gitu. Iya benar Kak. Ada beberapa kesimpulan kesan-pesan yang saya dapatkan dari podcast. Jadi ada beberapa di mana masa remaja itu seperti dianggap remeh gitu kan Kak, ya Kak, seperti yang tadi Kakak bilang kan. Jadi jangan mudah putus asa dan harus bisa selalu berjuang. Dan juga ada pandangan-pandangan seperti dipandang bahwa orang-orang disabilitas itu intelektualnya rendah gitu kan ya Kak. Tapi pandangan seperti itu yang salah kan. Tidak semua orang disabilitas itu dapat dikatakan bodoh, karena ada juga yang bisa berjuang dan menunjukkan hasilnya gitu. Di saat mencapai suatu kegagalan di titik terendah, kuncinya satu, mendekatkan diri ke Maha Yang Kuasa dan juga mencoba mencari jalan keluar seperti yang Kak Dwiki udah jalanin tadi. Wah, banyak sekali nih yang bisa kita dapatkan nih dari podcast kali ini. Iya. Oke. Baik Kak Dwiki, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri mengobrol bersama sama-sama Kak Thomas dan Elvira. Saya meminta maaf nih Kak apabila ada salah kata yang membuat Kakak atau para pendengar semua di sini yang merasa kurang nyaman. Oke. Baik, terima kasih ya Kak untuk podcast yang kali ini. Sama-sama. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Oreo. Ordinary people can do extraordinary things. Sekarang kita akan dengar langsung dari narasumber kita di episode ini, yaitu dari Pak Markus. Enjoy! Halo semuanya, sekarang ada aku Sheva. Dan aku Chani. Dan sekarang kami kedatangan pembicara yang nggak kalah keren, yaitu Pak Markus. Halo Pak Markus, boleh silahkan memperkenalkan diri? Oke, saya dengan Markus Kristianto, sebagai bagian pekerjaan saya, aktivitas saya adalah di bagian training untuk perusahaan-perusahaan, pokoknya intinya sebagai motivator di pekerjaan saya sendiri gitu. Saya sudah menikah, nanti 30 tahun pernikahan kami, dan kami punya 3 anak. Ya, yang pertama juga sudah punya bekerja dan punya usaha sendiri. Lalu yang kedua sebagai pramugari SQ, dan yang ketiga juga dalam proses juga akan usaha sendiri juga. Pak Markus mungkin boleh sharing sedikit tentang Pak Markus sendiri, seperti achievement Pak Markus atau perjuangan hidup yang sudah Bapak lalui. Ya, baik. Saya memang mengalami kelumpuhan ya. Jadi saya punya disabilitas itu lumpuh kedua kaki saya, di 2 kaki saya ini. Nah itu terjadinya karena waktu saya masih bayi, saya terkena virus polio. Nah, polio itu pada saat saya usia 6 bulan. Lalu di usia 9 bulan, saya akhirnya dibawa oleh keluarga saya untuk diasramakan di yayasan untuk yang menangani anak-anak cacat di usia 9 bulan ya. Jadi belum genap 1 tahun. Karena dokter memang menyarankan supaya secepatnya saya harus dibawa untuk mendapatkan terapi, karena saya mengalami kelumpuhan itu akibat polio sejak usia 6 bulan. Nah, waktu 9 bulan saya ditaruh di asrama itu oleh keluarga. Masalahnya di asrama itu waktu saya ditaruh di situ, keluarga saya sudah memberikan identitas dan data alamat palsu semua. Jadi singkatnya ya berarti saya mungkin nggak diterima oleh keluarga saya. Jadi sejak bayi saya sudah di asrama seperti itu. Ya banyak sekali ya teman-teman, waktu itu masa saya banyak kena polio juga, karena polio waktu itu sedang merajalela seperti kayak sekarang nih, kayak virus corona gini ya. Tapi waktu itu hanya secara cepat ditemukan antivirusnya, sehingga nggak terlalu sampai begitu
berkembang ya. Nah, makanya ada sekarang ada istilahnya serum atau anti polio itu lebih obat anti polio itu ya di masa kanak-kanak. Nah zaman saya waktu itu masih belum banyak yang tahu atau mungkin belum ada virusnya, anti serumnya sehingga banyak sekali yang terserang. Tapi saya di asrama itu waktu itu ya mungkin sekitar 100-an lah ya mereka anak-anak yang mengalami kelumpuhan banyak sekali. Nah tapi di situ satu-satunya saya yang tidak ada keluarga dan orang tua karena saya dengan alamat palsu itu otomatis kan sudah tidak bisa terdeteksi lagi atau diketahui lagi siapa keluarga saya gitu. Ya sampai usia 17 lah saya mau nggak mau memang saya tinggal di asrama itu mau nggak mau ya 17 tahun nggak bisa kemana-mana, nggak pernah ditengok, nggak pernah dikunjungi dan nggak pernah ya mendapatkan perhatian dari keluarga sama sekali. Nah beruntung saya mempunyai keahlian tanpa ada yang ngajarin di masa usia kecil saya bisa menggambar waktu itu kan karena nggak ada fasilitas, nggak ada yang membelikan peralatannya ya saya cuma menggambar pakai kapur sekolah itu saya bawa untuk saya latihan menggambar itu nggak ada yang ngajarin tapi saya percaya itu Tuhan punya perhatian kepada hidup saya sekalipun nggak ada yang memperhatikan tapi dia memberikan talenta atau ya keahlian untuk saya bisa gambar tanpa diajarin ya. Nah 17 tahun akhirnya saya harus keluar dari asrama itu, saya nggak tahu mesti kemana, hidup saya juga nggak ngerti mesti karena memang ya saya mau nggak mau diharuskan keluar dari asrama karena usia. Nah jadi menjadi pertanyaan mau kemana itu waktu itu yang saya bingung. Tapi saya bersyukur akhirnya dengan talenta saya bisa akhirnya masuk sekolah. Saya waktu itu juga masuk sekolah di sekolah menengah atas aja nggak bisa karena memang nggak ada keluarga, nggak ada KTP, nggak ada siapa-siapa. Itu yang membuat saya akhirnya sulit untuk diterima. Ya, dan saya bersyukur waktu itu ini sekolah kejuruan tapi bisa menerima saya. Ya, SMK waktu itu 4 tahun sih ya bidang studinya ya atau lama studinya. Nah di situ saya ngambil bagian seni rupa. Ya, jadi memang ada di talenta saya. Oke, dan dari situ lalu kemudian 4 tahun saya bisa menyelesaikan dan saya akhirnya bisa mencoba mencari pekerjaan. Ya memang sih susah ya waktu itu dengan kondisi saya yang lumpuh dengan 2 kaki, saya juga harus bisa istilahnya ya mencari kehidupan saya setelah saya selesai sekolah. Tapi tidak mudah ya dan singkatnya akhirnya perjuangan dan akhirnya saya bisa bekerja dan membuktikan kepada masyarakat saya mampu dan ya akhirnya saya sampai kapasitas saya sempat waktu itu menjadi manajer juga di salah satu perusahaan yang cukup besar dan yang bidangnya tentu semua berkaitan dengan talenta saya. Nah kalau Anda tahu produk pigeon itu dulu juga bagian saya mendesain daripada karakter-karakter botolnya itu dan packagingnya dan semua. Ya saya sempat juga bekerja di bidang biro iklan ya dan akhirnya saya masuk di area sempat marketing dan konsultan dan akhirnya mau nggak mau lewat kejadian itu saya akhirnya bisa mentrain beberapa sales, beberapa karyawan-karyawan yang memang membutuhkan penguatan lewat motivasi dan dari situ akhirnya saya beralih menjadi motivator di satu lembaga perusahaan namanya Kendu Coaching. Di situ memang lembaga atau perusahaan yang memang menangani seluruh kegiatan organisasi perusahaan dari strukturnya sampai SDM-nya sampai hari ini. Jadi saya sudah keliling beberapa kota, salah satunya juga bekerja sama dengan bidang pekerjaan yang dikaitkan dengan rohani ya. Jadi marketplace itu saya mengisi juga di beberapa tempat dan beberapa perusahaan sampai keliling Indonesia ketemu dengan beberapa perusahaan yang memang membutuhkan jasa atau mungkin motivasi dari hidup saya untuk perjuangan mereka ya itu yang sampai hari ini menjadi bagian hidup saya. Oke, itu yang saya bisa sampaikan. Wah, terima kasih banyak ya Pak udah sharing dengan kami. Terus? Cerita hidup Papa sangat menginspirasi bagi kami dan kami yakin untuk pembicara kami juga itu merupakan cerita yang sangat menginspirasi Pak. Iya. Ya, nah jadi Pak,
Sebelumnya, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dan asumsi dari masyarakat terkait orang-orang dengan disabilitas. Gimana kalau kami mulai dengan asumsi dulu, Pak? Boleh. Oke. Jadi pertama, ada yang bilang kalau orang disabilitas itu lemah. Menurut Bapak, itu gimana? Betul, sebagian besar saya akuin iya. Karena memang masyarakat ini kurang memahami atas kehidupan orang-orang disabel, termasuk anaknya yang disable ya. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Jadi kalau asumsi itu muncul dari beberapa masyarakat Indonesia pada umumnya, ya memang begitu faktanya. Mereka berpikir gini loh, jadi ini anak atau kondisi orang ini sudah lemah, mungkin dari sisi fisik, lalu dari sisi keterbatasan, dan membuat mereka memberikan semacam perhatian lebih yang salah sebetulnya. Sehingga mereka seringkali diberikan fasilitas atau mungkin dikasihani lah ya. Jadi dibuat seakan-akan ini harus diperhatikan lebih ekstra dari sisi macam-macam lah gitu. Belum lagi nanti dari sisi mereka berusaha untuk menutupi kekurangan daripada keadaan itu sendiri. Artinya gini loh, jadi tidak berani menampilkan, diajak bisa keluar gitu ya, diajak diperkenalkan kepada masyarakat umum. Nanti kasihan, nanti dia diliatin, nanti kasihan dia jika seperti dihina gitu ya. Nah, itu pemahaman itu, sehingga akhirnya anak tersebut atau orang yang ada kapasitas disable merasa memang sudah mendapatkan perlakuan seperti itu, sehingga ya maklum aja pasti mentalnya atau karakternya atau pribadinya akan menjadi lemah. Saya adalah orang yang kebetulan nggak punya keluarga, tapi perlu ya setelah prosesnya lama ya, nggak mudah, tapi ya saya ingin melewati proses itu. Justru orang yang kayak saya ini yang tidak ada keluarga, mungkin tidak pernah difasilitasi, mungkin tidak pernah dianggap sebagai orang yang perlu ditolong dan sebagainya, itu malah muncul lebih berani gitu daripada teman-teman saya yang punya keluarga. Ada tuh banyak buktinya, mereka yang punya keluarga justru mentalnya kurang bisa berjuang. Kenapa? Ya karena itulah terlalu ditolong, dikit-dikit mesti dibantu dan sebagainya. Boleh nggak dibantu? Boleh, tapi nggak boleh over gitu. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita dan di Indonesia. Dan nyatanya waktu mereka keluar, anak-anak ini atau mungkin teman-teman yang sudah disabilitas, betul kan? Mereka pada saat mungkin mendapatkan perlakuan nggak adil sedikit, udah mutung gitu kan, mendapatkan perlakuan nggak, istilahnya kok gini, mereka cepat sekali sensi gitu untuk akhirnya ya ngapain kalau begitu mah orang-orang nganggap saya kayak gini. Nah, masyarakat akhirnya ngomong tuh bener kan gitu. Jadi itu memang faktanya seperti itu sampai hari ini. Makanya saya di dalam training saya, apalagi saya seringkali menyasar ke para yayasan-yayasan disable, saya akan katakan kalian harus bisa memahamilah situasinya bahwa kalian harus buktikan bahwa kalian itu tidak memblame mentalnya gitu. Apapun harus bisa kuat, jangan cepat menyerah. Itu yang saya berikan gitu. Jadi untuk menanggapi stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat, itu yang penting kita harus tetap teguh ya Pak. Iya. Harus tetap semangat ya Pak. Iya. Oke. Ini kan dari bagian sisi yang disable-nya ya. Kan ini dari Pak. sisi masyarakatnya. Kalau untuk podcast ini, apakah Bapak ada kesan-pesan atau harapan dari podcast ini, khusus untuk podcast ini, Pak? Ya, podcast ini saya berharap adalah salah satu cahaya lilin di kegelapan yang begitu besar di Indonesia. Amin. Ya, jadi lakukan terus dan jangan pernah menyerah. Mudah dengan lilin-lilin yang ada, sekecil apapun sinar itu akan terlihat di dalam kegelapan. Jadi jangan pernah menyerah dan terus berjuang untuk disabilitas, karena itulah yang hidup kita, seperti tadi saya katakan pada akhirnya hidup ini akan indah kalau kita bisa memperindah hidup orang lain. Amin, makasih banget ya Pak. Oke. Iya. Jadi kami sudah tiba di penghujung podcast ini. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya, udah menyempatkan diri mengobrol dengan kami. Udah menyampaikan semua hal-hal yang sangat menginspiratif Pak bagi kami semua. Iya. Kami mohon maaf ya Pak apabila ada kesalahan kata yang membuat Bapak atau para pendengar semua merasa kurang nyaman. Ya, oke, nggak apa-apa, oke.
Makasih banget ya Pak udah cerita kamu. Oke, terima kasih juga atas kesempatannya. Oke. Hai kakak-kakak, jadi gimana nih kak? Setelah kakak udah mendengar hasil interview kita, ada hal baru yang kakak dapat gak? Atau pendapat kakak mengenai mereka sekarang? Mungkin bisa mulai dari Kak Olive? Oke, kalau misalkan dari tadi ngedengerin podcastnya, wah banyak banget yang bisa dipetik menjadi pelajaran ya. Aku juga jadi lebih semangat walaupun aku sendiri tidak, puji Tuhan tidak memiliki disabilitas, tapi ini kata-katanya yang diberikan pada narasumber kita, ini sebenarnya bisa di-relate juga bahkan sama general public ya. Tentunya jadi lebih semangat juga, dan kalau misalkan banyak sekali hal yang kita bisa pelajari juga dari narasumber kita, terutama dari hal sisi pandang gimana penderita disabilitas itu sendiri melihat disabilitas dari sisi pandang mereka dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya, which is something new ya. Jadi terima kasih banget buat AMSA UPH juga sudah bisa memediasikan narasumber kita dengan sangat baik ya, dan jadi jauh lebih semangat sih ini ngedengerin mereka, dan tentunya for sure kalau misalkan teman-teman kita sendiri saja sangat semangat ya, dan mereka sendiri bisa sangat-sangat berprestasi, aku jadi bisa melihat disabilitas dari sisi pandang yang jauh lebih banyak insight-nya, terutama dari mereka. Jadi puji Tuhan banget sih, tadi ngedengerinnya sangat merasa terberkati sekali. Wow, keren banget tuh kak. Kami juga sebenarnya berterima kasih untuk semua yang udah bantu bikin podcast ini possible. Jadi ya kita juga berharap ini bisa memberi dampak yang baik bagi kaum yang mengalami disabilitas maupun yang tidak ya kak. Mungkin dari Kak Sharon? Ya, pertama-tama aku juga mau berterima kasih banyak kepada teman-teman AMSA UPH, karena jujur ini temanya sangat-sangat wow, sangat-sangat unik banget, karena menurut aku kita terbukti dari banyaknya asumsi yang masih ada tentang disabilitas. Jujur kita masyarakat butuh banget tentang disability awareness ini, kayak bagaimana kita harus tahu tentang disabilitas dan juga tentang orang-orangnya, dan juga bahwa asumsi-asumsi yang kita pikirkan itu tidak benar tentang disabilitas. Nah, setelah mendengarkan dari interview-interview dari disabilitas, jujur aku sangat-sangat terinspirasi, sangat-sangat memotivasi aku bahwa keren banget orang-orang yang meskipun ada kekurangannya, tapi sangat-sangat mau menggunakan hal itu untuk nggak diam aja gitu, tapi benar-benar untuk memanfaatkan semua kelebihannya, untuk nggak cuma kayak ya udah menerima aja, tapi benar-benar mau bangkit, mau menggunakan segala yang dia punya, dan itu menurut aku sangat-sangat menginspirasi dan memotivasi aku. Dan juga aku tentu belajar banyak dari disabilitas, apa itu disabilitas, dan juga dari sudut pandang teman-teman yang disabilitas juga. Dan menurut aku sangat-sangat penting untuk semua orang mengetahui dan juga menghapus asumsi-asumsi mengenai disabilitas itu menurut aku. Jadi terima kasih banyak AMSA UPH yang sudah memfasilitasi kita semua ini untuk tahu lebih lagi tentang disabilitas. Wah iya betul tuh Kak, keren banget nih. Jadi menurut Kak Olivia nih sama Kak Sharon, menurut Kakak kan awareness disability itu kan penting nih. Kenapa nih Kak? Ada alasannya nggak kenapa itu penting? Mungkin dari Kak Sharon-nya dulu. Oke, menurut aku penting banget karena
kita jadi tahu bagaimana tentang orang-orang disabilitas, kayak bagaimana pertama-tama untuk yang tadi, untuk asumsi bahwa asumsi tentang mereka itu lemah, mereka itu tidak bisa berprestasi ataupun bagaimana, itu bisa kita patahkan. Nah, terus juga kita juga harus tahu bahwa mereka bukannya dengan itu punya kelemahan saja, tapi juga melalui kelemahan itu mereka juga bisa menimbulkan kelebihan. Nah, terus juga bagaimana hal-hal tersebut juga dapat menginspirasi dan juga memotivasi kita. Jadi itu menurutku sangat penting untuk raising people awareness tentang disabilitas. Selain itu juga untuk mengetahui bahwa orang-orang disabilitas itu juga bagaimana seperti beraktivitas seperti biasanya, lalu juga bagaimana sudut pandang mereka dari pikiran mereka, seperti itu sih menurut aku. Mengenai disabilitas itu ya bisa dibilang masih cukup tinggi gitu. Jadi sangat penting sih kita raise awareness soal disability. Dan tentunya juga bagusnya mengenai tadi pembahasan di podcast, kan ada juga membahas mengenai bagaimana sih cara kita bisa membantu gitu. Enaknya cara bertanyanya seperti apa dan apa semua. Tentunya pasti sebagai medical student kita pasti ada rasa keinginan untuk membantu kaum disabilitas, teman-teman kita yang memiliki disabilitas. Tapi kadang kita bingung cara nanyanya seperti apa. Jadi memang penting banget sih buat kita tetap terus raise awareness mengenai disabilitas, bahwa disabilitas itu bukan suatu hal yang seharusnya membuat seseorang menjadi malu gitu, atau misalkan buat orang lain melihat disabilitas sebagai sebuah kekurangan yang membuat mereka less of a person. Itu enggak, sebuah disabilitas itu tidak membuat seseorang menjadi less of a person than they actually are. Menurut aku seperti itu sih. Wah, terima kasih banget nih Kak buat Kak Sharon sama Kak Olivia untuk pendapatnya, dan aku setuju banget sih, dan menurutku mereka itu kuat dan keren-keren banget. Wah Chan, kita udah sampai di penghujung podcast kita nih. Dan menurutku podcast kita juga seru banget nih. Gimana nih menurutmu, Chan? Kalau menurut aku sih, setelah berbicara dengan narasumber-narasumber kita, tentu aku pribadi udah merasa lebih inspired, lebih termotivasi. Itu aku setuju banget sih sama Kak Sharon sama Kak Olive, bahwa dengan podcast ini, pertanyaan-pertanyaan yang kita udah menyalurkan juga kepada mereka, ini dengan harapan bahwa siapapun yang mendengar podcast ini bisa merasa lebih aware, lebih comfortable, lebih nyaman ketika berhadapan dengan seseorang yang mengalami disabilitas ya. Menurut aku sih podcast kita walaupun sudah hampir berakhir, tapi sangat seru. Kalau menurut kamu gimana, Thomas? Menurutku ini podcast keren banget sih. Gimana kita bisa ngedengerin pendapat dari narasumber-narasumber kita, dan juga pendapat dari Kak Olive dan Kak Sharon. Dan aku harap dari podcast ini dapat bermanfaat bagi setiap masyarakat mengenai bagaimana orang-orang disabilitas itu. Dan aku percaya mereka itu adalah orang-orang yang kuat dan mereka keren-keren banget. Setuju banget. Nah, untuk teman-teman semuanya yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya semuanya. Oh iya, setelah ini kita akan post template tentang podcast hari ini di IG @sosek_amsauph. Nah, buat teman-teman, boleh banget nih di-follow IG-nya dan diisi tuh template-nya kalau udah dengerin podcast. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian ya, yang lain, supaya pesan dari podcast ini bisa sampai ke seluruh masyarakat Indonesia. Oh iya, Sosek AMSA UPH juga akan mengadakan donasi untuk Yayasan Precious One. Bagi teman-teman yang ingin berkontribusi, boleh banget nih transfer ke rekening yang tertera di description box. Seluruh hasil donasi akan disalurkan ke Yayasan Precious One. Sekali lagi, kami selaku panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kami, yaitu Nissin, Nutrisari, Kidung Pelita Nusantara, dan Harsen. Kami juga mau meminta maaf sekali lagi jika ada kata-kata yang menyinggung secara sengaja maupun tidak sengaja.
Don't forget, Ordinary people can do extraordinary things. things. Sekian dari kami, aku Chanmi. Dan aku Thomas. Sampai jumpa. Sampai jumpa.